Namun saat hendak menyakiti tubuhnya, tiba-tiba saja pisau tersebut hilang entah kemana. Karena ternyata pisaunya itu digondol seekor ayam. Jadi sampai bunuh diri pun ia harus mengalami kegagalan. Sudah mah gagal dalam karir, dalam bunuh diri pun ia masih gagal. Eh, Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh yang cukup terkenal di seluruh dunia dan menjadi inspirasi bagi banyak orang termasuk saya sendiri. Karena di usianya yang sudah senja, ia masih mampu berjuang hingga menjadi pengusaha yang sangat sukses. Ia adalah Kolonel Harlan David Sanders, sang pendiri KFC atau Kentucky Fried Chicken. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia pembahasannya. Harlan David Sanders atau Kolonel Sanders lahir pada 9 September 1890 atau 132 tahun yang lalu di Henryville, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Wilbur David dan ibunya bernama Margaret Ann Sanders. Mereka hidup dalam keharmonisan. Ayahnya bekerja di sebuah pertanian seluas 80 hektar di Henryville. Namun suatu hari ia mengalami kecelakaan hingga kakinya patah dan tidak bisa bekerja. Pasca sembuh dari sakitnya, kemudian Wilbur banting setir menjadi tukang daging selama 2 tahun. Pada tahun 1895, saat usia Sanders masih 5 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit. Hingga sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja di pabrik pengalengan tomat dan Sanders lah yang mengurus adik-adiknya kala itu. Selama ibunya bekerja, Sanders sangat suka memasak seperti mengolah sayuran dan mengolah daging hingga membuatnya menjadi terampil dalam memasak. Kemampuan inilah yang suatu saat akan mengubah hidupnya. Demi membantu perekonomian keluarga, Sanders sudah mulai bekerja sebagai buruh tani saat usianya masih berusia 10 tahun. Lalu pada tahun 1902, ibunya kembali menikah dengan pria bernama William Bradows dan pindah ke daerah Greenwood. Tapi sayangnya hubungan antara Sanders dengan ayah tirinya ini tidak harmonis, hingga membuatnya harus putus sekolah di kelas 7. Di usia yang ke-13 tahun, Sanders izin untuk meninggalkan rumah dan bekerja sebagai pengecat kereta kuda. Tapi beberapa bulan kemudian, ia kembali ke rumahnya dan bekerja kembali sebagai buruh tani. Kemudian saat usianya 14 tahun, ia kembali meminta izin untuk meninggalkan rumah agar bisa bekerja bersama pamannya sebagai kondektur tram di New Albany. Saat berusia 15 tahun, Sanders menjadi relawan angkatan darat namun diberhentikan dengan hormat karena kedapatan memalsukan tanggal lahirnya. Setelah bekerja sebagai relawan angkatan darat, ia pun memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di Sheffield. Tapi ternyata saudaranya pun yang bernama Clarence sudah tinggal bersama pamannya terlebih dahulu. Dengan alasan yang sama, yaitu tidak cocok dengan ayah tirinya. Paman Sanders kemudian memberi pekerjaan kepadanya di sebuah bengkel. Tapi hanya berselang 2 bulan saja, ia kembali berganti pekerjaan dengan menjadi pencuci kereta api di Northern Alabama. Setelah beberapa waktu menjadi pencuci kereta api, ia kembali berganti pekerjaan dengan menjadi petugas pemadam kebakaran selama 3 tahun. Namun karena terlibat konflik dengan rekannya, ia pun harus mengalami pemecatan. Hingga suatu saat ia diterima bekerja di sebuah pom bensin di Kentucky pada tahun 1930. Berkat kemampuannya dalam memasak sejak kecil, ia berinisiatif menyajikan berbagai makanan bagi para pelanggan yang mengunjungi pom bensin tersebut. Di tahun 1939, Colonel Sanders berhasil menemukan resep ayam goreng yang sangat lezat. Wow. Kelezatan itu berasal dari racikan 11 bumbu rahasia dan menggorengnya dalam panci presto. Suatu hari ia bertemu dengan gadis bernama Josephine. Sanders ini ternyata menyukainya, tetapi ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Hingga ia pun terpaksa harus menyimpan perasaannya terhadap Josephine. Lalu dalam sebuah acara, Sanders ditunjuk untuk membuat masakan dan ia membuat ayam goreng andalannya. Tak disangka semua orang sangat menyukai ayam goreng buatannya. Tentunya hal ini membuatnya sangat senang, terlebih Josephine pun ikut memuji rasa ayam goreng buatan Sanders. Sejak saat itulah keduanya menjadi dekat hingga akhirnya Sanders dan Josephine pun menikah. Saat itu Sanders belum menjadikan keterampilan meracik ayam gorengnya sebagai ladang bisnis dan hanya menjadikannya sebagai hobi. Pasca menikah, ia diterima bekerja di sebuah stasiun, tapi sayang ia mendapatkan pemecatan karena terlibat perkelahian. Lalu ia pun menjadi seorang agen asuransi hingga penjual ban. Berbagai pemecatan dalam pekerjaannya membuat Josephine meninggalkan Sanders dan membawa bayi perempuan mereka.
Alasannya adalah karena ekonomi yang tak kunjung membaik. Jadi ceritanya si Josephine ini minggat lah. 2 tahun berselang sejak ditinggalkan oleh Josephine, Sanders kemudian menikah kembali dengan seorang wanita bernama Claudia Ledington. Istrinya yang sekarang ini rela membantu sang suami berjuang untuk merubah nasib. Walaupun kehidupannya masih tetap dalam kesulitan ekonomi, Colonel Sanders sudah mencoba banyak pekerjaan sepanjang hidupnya, namun kesuksesan tidak kunjung datang kepadanya. Di usianya yang ke-65 tahun, Sanders masih hidup dalam keterbatasan ekonomi yang membuatnya berpikir untuk bunuh diri dengan menggunakan pisau di bawah sebuah pohon. Namun saat hendak menyakiti tubuhnya, tiba-tiba saja pisau tersebut hilang entah kemana, karena ternyata pisaunya itu digondol seekor ayam. Jadi sampai bunuh diri pun ia harus mengalami kegagalan. Sudah mah gagal dalam karir, dalam bunuh diri pun ia masih gagal. Benar-benar malang sekali nasibnya ini, tapi kejadian tersebut membuatnya teringat akan kemampuannya dalam mengolah ayam goreng yang sangat lezat. Saat itu juga Sanders pun tersadar bahwa ia masih mampu untuk bangkit. Hatinya pun semakin terbuka bahwa selama ini ia tidak pernah bekerja di bidang yang ia kuasai. Dengan modal hanya $87, ia pun membeli peralatan dan bahan untuk membuat racikan ayam gorengnya. Karena keterbatasan modal dan tempat, ia pun menawarkan resep ayam gorengnya ke berbagai restoran untuk bekerja sama dengan cara mendapatkan royalti dari setiap ayam goreng yang terjual. Tapi sayang semuanya itu tidak berjalan mulus karena restoran-restoran yang ia ajak kerja sama tidak tertarik dengan resep ayam dan konsep bisnisnya. Walaupun mendapat banyak penolakan, keyakinannya tetap menolak untuk menyerah. Penolakan yang ke 1, 2, 3 kali, belasan kali, puluhan kali, hingga ratusan kali, dan sampai mencapai 1009 kali ia masih mengalami penolakan. Hingga akhirnya pada tahun 1952 di penawarannya yang ke 1110 kali, Sanders berhasil membuat kesepakatan dengan Pete Herman. Ia menjual resep ayam gorengnya dengan kesepakatan mendapat royalti sebesar 4 sen dari setiap ayam goreng yang terjual. Tak disangka bisnis yang dijalankannya ini justru mendapatkan perhatian atau mendapatkan banyak pelanggan alias laku keras. Melihat keberhasilan resepnya membuat banyak restoran yang mulai ingin bekerja sama dengan Sanders dan bersedia mengikuti konsep bisnisnya. Di awal usahanya ini, sang istri pun turut membantu dalam membuat adonan, pengemasan, dan pengiriman bumbu-bumbu resep ke restoran-restoran hingga larut malam. Sampai di tahun 1955, Sanders dan istri masih berkeliling untuk menawarkan kerjasama ke beberapa restoran. Berkat semangat pantang menyerahnya dalam jangka waktu sekitar 9 tahun, akhirnya Sanders memiliki lebih dari 600 cabang restoran di tahun 1964. Ayam racikannya ini kemudian dikenal dengan Kentucky Fried Chicken atau yang biasa disingkat dengan KFC. Kelezatan ayam goreng milik Sanders membuat Gubernur Kentucky saat itu memberikannya gelar kolonel. Gelar ini merupakan gelar tertinggi di negara bagian tersebut. KFC kemudian dikenalkan kepada publik pada tahun 1966. Lalu 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke bursa saham New York. Di tahun 1971, Hewlett Inc. mengakuisisi KFC Corporation seharga $285 juta USD dengan memiliki lebih dari 3.500 gerai di seluruh dunia saat itu. Meskipun begitu, Colonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di seluruh dunia dengan berperan sebagai ambasador. Di Indonesia sendiri, KFC pertama kali masuk pada Oktober 1979 di Jakarta. Sayangnya berselang 1 tahun setelah diresmikannya gelar pertama KFC di Indonesia, pendiri KFC yaitu Colonel Sanders meninggal dunia pada 16 Desember 1980 di Kentucky, Amerika Serikat. Kini KFC menjadi merek terkenal dan tercatat sudah memiliki sekitar 21.000 gerai yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan fast food terkemuka di dunia. Kisah Colonel Sanders ini bisa kita ambil pelajaran bahwa usia bukanlah halangan untuk menggapai kesuksesan. Makanya buat kalian yang masih muda, jangan pernah menyerah dan putus asa jika mengalami kegagalan. Banyak daya dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menggapai impian kita. Apapun hasilnya, wajib kita syukuri dan berusaha untuk lebih baik di kemudian hari. Tidak perlu menunggu untuk sempurna dalam berkarya, namun berusahalah untuk lebih baik di setiap melakukannya. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semua dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.